Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Ayu Milenia Putri. Saya mahasiswi Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Menkes Kendari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Pertama, sistem pernapasan. Di intrauterin, oksigenisasi janin yaitu dari ibu melalui plasenta. Ketika bayi lahir, plasenta terputus. Kemudian, bayi berusaha bernafas dengan menangis. Ketika bayi berusaha bernafas, paru-paru mengembang dan cairan dalam paru-paru keluar. Ketika paru-paru mengembang, udara memenuhi ruang trakea dan bronkus bayi. Dan ketika cairan dalam paru-paru keluar, sisa cairan di dalam paru-paru dikeluarkan dari paru-paru dan di setiap pembuluh darah. Kemudian, pada ekstrauterin, bayi mulai bisa bernafas menggunakan paru-paru. Sistem hematologi dan sirkulasi darah. Aliran darah fetal bermula dari vena umbilikalis. Akibat tahanan pembuluh paru yang lebih besar, hanya 10% dari keluaran ventrikel kanan yang sampai paru, sedangkan sisanya sebanyak 90% terjadi sunting kanan ke kiri melalui ductus arteriosus botali berbalik dari kiri ke kanan. Kejadian ini disebut sirkulasi transisi. Penutupan ductus arteriosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi 10-25 jam yang disebabkan kontraksi otot polos pada akhir arteri pulmonalis dan secara anatomis pada usia 2-3 minggu. Pada neonatus, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang, sehingga keadaan kehilangan darah, dehidrasi, dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi. Pada umumnya, bayi baru lahir dilahirkan dengan nilai hemoglobin yang tinggi. Hemoglobin F adalah Hb yang dominan pada periode janin. Hemoglobin janin yang berkisar 159/100 mili. Tiap gram hemoglobin mampu mengangkut 1,34 mili oksigen. Kemampuan ini meningkat. Kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen ditambah lagi afinitas oksigen darah janin yang tinggi memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin. Setelah bayi lahir, paru akan berkembang yang akan mengakibatkan tekanan arteriol dalam paru menurun yang diikuti dengan menurunnya tekanan pada jantung kanan. Selanjutnya terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak, yaitu pada saat umbilicord dipotong atau dijepit, sehingga tekanan atrium kanan yang rendah dan tekanan atrium kiri yang tinggi. Secara sekunder akan berpengaruh terhadap perubahan tahanan paru dan sistem waktu lahir, sehingga menyebabkan kecenderungan darah mengalirkan balik dari atrium kiri ke atrium kanan, bukan sebaliknya, seperti yang terjadi dalam kehidupan fetal. Akibatnya, katup kecil yang terletak di atas foramen oval pada sisi kiri septum atrium menutup lubang tersebut karena hal tersebut dapat mencegah aliran lebih lanjut. Efek yang sama terjadi dalam hubungannya dengan ductus arteriosus, karena meningkatkan tahanan pada paru dan mengurangi tahanan pada arteri pulmonalis. Kemudian, selama bulan kedua kehidupan, biasanya ductus arteriosus tertutup secara anatomi oleh pertumbuhan jaringan fibrosa. Selanjutnya, tekanan sistemik antara 60-130 mmHg. Frekuensi nadi bayi rata-rata 120 kali per menit dengan tekanan darah sekitar 80/60 mmHg. Yang ketiga, sistem imunitas. Di intrauterin, janin mendapatkan antibodi dari ibu melalui plasenta. Kemudian pada usia 20 minggu, janin mengandung IgM, IgG, dan IgE. Ketika lahir, bayi memiliki IgM yang lebih banyak, sehingga bayi akan kebal terhadap penyakit menular tertentu pada saat di lingkungan ekstrauterin, dan akan hilang sampai beberapa bulan sehingga sampai bayi mendapatkan vaksin dari luar. Yang keempat, sistem gastrointestinal. Pada saat janin berusia 26 minggu, enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru nyata. Janin meminum air ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik usus, di mana protein dan cairan amnion yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Lalu mekonium ini akan tetap tersimpan sampai partus, kecuali pada kondisi hipoksia dan stres akan tampak cairan amnion bercampur dengan mekonium.
Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai menghisap dan menelan, kemudian ketika lahir, bayi akan diberikan IMD atau pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. Karena kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan selain susu masih terbatas. Refleks gumoh dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk baik pada saat lahir. Hubungan esofagus bawah dan lambung masih belum sempurna, sehingga mudah gumoh. Kapasitas lambung masih terbatas, kurang dari 30 cc untuk bayi baru lahir cukup bulan. Kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir, sehingga dapat mengatur ASI on demand. Yang kelima, yaitu sistem ginjal. Pada usia janin 22 minggu, akan tampak pembentukan korpuskel ginjal di zona juxtaglomerularis yang berfungsi filtrasi. Ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-36. Pada janin, hanya 2% dari curah jantung mengalir ke ginjal, mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan ke plasenta. Sementara itu, tubuli juga mampu filtrasi sebelum glomerulus berfungsi penuh, dan urin janin menyumbang cukup banyak pada volume cairan amnion karena oligohidramnion itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Sistem urinasi mulai pada bulan pertama. Produksi urin pada janin dimulai antara masa gestasi 9 dan 11 minggu kehidupan intrauterin. Fungsi ekskresi janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh fetus yang normal. Ketika lahir, fungsi ginjal bayi belum sempurna. Peranan ginjal janin adanya untuk memekatkan dan mengecerkan urin, mengabsorpsi fosfat, dan mengadakan transportasi zat organik. Dan pada bayi, ginjalnya relatif banyak mengandung air dan natrium, sehingga bayi baru lahir mengekskresikan sedikit urin pada 48 jam pertama kehidupan, seringkali hanya 30-60 mili. Itulah tadi penjelasan saya tentang adaptasi fisiologi bayi baru lahir pada sistem pernafasan, sistem hematologi dan siklus darah, sistem imunitas, sistem gastrointestinal, dan sistem ginjal. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.